Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Pemirsa Besar TV, apa kabar Anda? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Dan saya Aidin Alaik Bahtiar senang rasanya bisa kembali hadir di hadapan Anda pada kesempatan kali ini, hari Ahad malam Senin, insya Allah ini tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah. Artinya kurang lebih sekitar 14 atau 15 hari lagi menunggu pengumuman pemerintah, kita akan masuki 1 Ramadan 1442 Hijriah. Baik pemirsa TV yang berbahagia, kalau Anda baru menyaksikan, tentunya ahlan wa sahlan pada program kajian malam. Namun bagi Anda yang sering menjumpai kami pada setiap hari Ahad malam, tentunya sudah tidak asing lagi karena kajian malam kali ini insya Allah menghadirkan Ustadz Maksum Badur Zaman yang alhamdulillah sudah hadir di studio kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk temanya ini adalah kelanjutan dari tema terdahulu, Ustadz ya. Iya, betul. Ada sekitar 10 kalau tidak salah ya. Ya 10 tanda 10 ya. tanda ya. 10 tanda, dan kita akan melanjutkan tanda-tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, sebagai informasi bagi Anda pemirsa, silakan bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan dalam bentuk tulisan, boleh pesan WhatsApp, boleh juga SMS atau pesan singkat ke nomor 0821 1724 7997. Baik, tentang apa pertanyaannya? Tentang materi, seputar materi, yakni tentang Rasulullah, tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW, maupun tentang keislaman pada umumnya. Baik, sama-sama kita simak tanda-tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz. Oke, barakallahu fikum. Kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya sehingga kita pada malam hari ini bisa berjumpa lagi dalam kajian malam yang insyaallah dalam kajian ini kita akan lanjutkan membahas beberapa masalah penting masih berkenaan dengan tanda-tanda kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingatkan bahwa tanda-tanda ini sangat banyak sekali, ya. Dan dari tanda-tanda ini ada yang sifatnya wajib, artinya menentukan keimanan seseorang, ya. Dan dari tanda-tanda ini ada yang sifatnya hanya mustahab, yaitu anjuran ataupun sunnah. Oleh karena itu, mari kita akan lanjutkan ke poin selanjutnya, ya, di mana yang termasuk dengan ataupun salah satu tanda-tanda kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita berusaha membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW tidak membutuhkan pertolongan kita selaku umatnya.
tapi kitalah yang membutuhkan, ya, membutuhkan hal tersebut sebagai sebab ataupun salah satu sarana agar kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Yang ketika kita sudah diakui sebagai umatnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan membela Nabi Muhammad SAW itu terutama, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan penghinaan, mendapatkan kekerasan, ya, mendapatkan perlawanan, maka saat itu bagi seorang muslim berkewajiban membela Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan tentu saja teladan yang terbaik bagi kita dalam masalah pembelaan terhadap Rasulullah SAW yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan kesetiaan mereka saat membela Nabi Muhammad SAW. Membela Nabi Muhammad SAW dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam berbagai keadaan. Mereka adalah orang-orang yang setia bersama Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini, ya, termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keadaan orang-orang yang berhijrah, yaitu kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina akhraju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun, ya. Ayat ini bercerita tentang keadaan orang-orang muhajirin yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW, atau secara umum yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka mereka itu telah membuktikan kesetiaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati, ya, beberapa sifat orang-orang muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka itu terusir dari mana? Dari kampung halamannya, dari kota kelahirannya, kota yang mereka cintai, tempat kehidupan mereka selama ini, ya. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, mereka harus menerima konsekuensi keimanan ini. Ketika keadaan mereka lemah dan harus berhijrah, ya, setelah mereka mendapatkan kekerasan, kezaliman dari orang-orang Quraisy, ya, dan mereka pun harus meninggalkan harta-harta mereka demi berhijrah menemani Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yaitu mereka berhijrah, berkorban untuk Nabi Muhammad SAW, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk apa? Wa yansurunallaha wa rasulahu, yaitu untuk membela, menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di akhir ayat ini, merekalah orang-orang yang benar keimanannya. Oleh karena itu, ketika kita melihat sejarah para sahabat, maka kita akan mendapati bahwa mereka benar-benar orang yang jujur, mencintai Rasulullah SAW, dan mau menerima, ya, segala konsekuensi yang terjadi dengan sebab kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian pengorbanan ini atau pembelaan para sahabat ini tentu saja, ya, dituangkan dalam berbagai macam pembelaan, ya. Salah satunya, ya,
pembelaan mereka dengan lisan-lisan mereka. Di saat Nabi Muhammad SAW dicemooh, ya, dihina, difitnah oleh umatnya, oleh kaumnya, itu oleh orang-orang Quraisy, maka para sahabat telah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang terdepan dalam membela Nabi Muhammad SAW dengan lisan-lisan mereka, menafikan sifat-sifat buruk dari Nabi Muhammad SAW, menjauhkan prasangka-prasangka buruk dari Nabi Muhammad SAW, mensucikan jati diri Nabi Muhammad SAW dari apa yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy. Di mana salah satunya bahwa Rasulullah SAW mempunyai beberapa orang penyair. Ya, salah satunya adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah penyairnya Rasulullah SAW yang merupakan penyair yang handal, penyair yang jago, ya, untuk membuat syair untuk membela kehormatan Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk membalikan ataupun menghina, ya, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan memang salah satu metode, ya, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di zaman orang-orang Quraisy, yaitu selain mereka menyewa para penyair untuk membuat syair yang menghina Nabi Muhammad SAW, tapi juga mereka menggunakan para penyanyi, ya, penari untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Dan satu saat ketika datang, ya, kesempatan bagi Hasan bin Thabit ini, maka Hasan bin Thabit memohon izin sebelum membela Nabi Muhammad SAW, ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa anna Hasan ibn Thabit kana miman kasura ala Aisyata fasababtuhu faqalat ya bana ukhti da'hu fa innahu kana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja riwayat ini berkenaan dengan masa lalu Hasan bin Thabit yang pernah terjatuh kepada sebuah kekeliruan, ya, di saat terjadinya fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah, ya, bahwa fitnah buruk terhadap Aisyah ini menyebar, ya, ketika Ummul Mukminin ini tertinggal dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka desas-desus tentang fitnah ini tersebar bahwa Aisyah telah melakukan ini dan itu yang tidak layak, ya, dinisbatkan kepada seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan bin Thabit ini adalah termasuk orang yang menyebarkan, yang termasuk orang yang mempercayai berita tersebut sampai akhirnya menyebarkan berita tersebut. Tapi dalam hadis ini, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Urwah ini adalah seorang tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa karena muridnya Aisyah kemudian mengetahui Hasan bin Thabit ini dahulu pernah berbuat ini dan itu terhadap Aisyah, maka seorang murid, ya, pada saat itu sedikit kecewa dan kesal terhadap Hasan bin Thabit ini, seakan-akan Urwah ini ingin membalas hinaan tersebut, ya. Padahal masalah tersebut sudah beres dan Aisyah sudah memaafkan hal tersebut. Bahkan ketika Urwah ini ingin membalas ataupun mengejek kembali Hasan bin Thabit, Aisyah berkata kepada Urwah, ya, wahai Urwah, janganlah engkau berbuat seperti itu. Kenapa? Karena dahulu Hasan ini termasuk orang-orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Hasan ini pernah terjatuh pada kesalahan, ya, berbuat salah terhadap Aisyah, tetapi karena Hasan pernah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya membalas hinaan orang-orang Quraisy, maka pembelaan ini dihargai. Seakan-akan pembelaan ini, ya, suatu yang lebih besar daripada
kesalahan Hasan yang pernah terjadi kepada Aisyah. Dan Aisyah sudah melupakan hal tersebut. Bahkan dalam hadis ini, Aisyah Ummul Mukminin membela Hasan bin Thabit dengan alasan apa? Karena Hasan adalah orang yang termasuk pernah membela Nabi Muhammad SAW dari penghinaan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam An-Nawawi ya menafsirkan yunafih dalam hadis tersebut, yaitu yudafi', bahwa Hasan termasuk orang-orang yang pernah membela Nabi Muhammad SAW dengan syairnya. Kemudian di riwayat yang lain ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa Hasan sebelum membuat syair ini, syair pembelaan untuk Nabi Muhammad SAW, Hasan ini meminta izin terlebih dahulu ya. Meminta izin kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghinamu, maka berilah kesempatan kepadaku untuk membalas hinaan tersebut. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Hasan, tetapi bagaimana dengan nasabku? Karena Rasulullah SAW adalah keturunan Quraisy. Rasulullah SAW mengkhawatirkan jangan sampai Hasan ini membela Rasulullah SAW tetapi mencela ya, mencela nasab Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang Quraisy. Maka Hasan bin Thabit berjanji kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku akan membersihkan kehormatanmu ya, sebagaimana membersihkan atau memilih rambut dalam sebuah adonan tepung ya. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW mengizinkan Hasan bin Thabit untuk membuat syair membela Nabi Muhammad SAW. Dan di sini subhanallah ada sebuah faidah yang sangat besar. Ketika kita mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dan kita mencintai Rasulullah SAW, namun harus memperhatikan adab-adab syar'i ketika kita ingin membela Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hal tersebut Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Hasan bin Thabit ini, bagaimana dengan nasabku? Jangan sampai Hasan ini menghina Quraisy, ya, karena Quraisy ini adalah nasab Nabi Muhammad SAW ya. Oleh karena itu ketika kita berusaha membela Nabi Muhammad SAW, jangan sampai keluar dari koridor syar'i, jangan sampai keluar dari kerangka adab-adab syar'i ketika kita membela Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membela dengan kata-kata kotor ya, membela Nabi Muhammad SAW dengan kebohongan ya. Ini tidak diperkenankan berdasarkan hadis ini dari Sahih Bukhari ya. Ini adalah salah satu contoh ya. Dan banyak syair-syair yang lain yang menunjukkan bahwa pembelaan para sahabat dengan lisan-lisan mereka ya, seperti perkataan Abu Bakar di saat perjanjian Hudaibiyah ya, yang menghina patung-patung, berhala-berhala orang-orang Quraisy, yaitu untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian selain dengan lisan, dengan apa kita membela Nabi Muhammad SAW ya? Lihatlah, selain dengan lisan, maka para sahabat pun membela Nabi Muhammad SAW dengan harta-harta mereka, dengan kekayaan milik mereka ya. Mereka lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada harta-harta mereka. Dan diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika persiapan perang Tabuk ya, maka Rasulullah SAW mempersiapkan sebuah pasukan yang disebut Al-Jaish Al-Usrah ya. Jaish itu adalah pasukan, Al-Usrah ini adalah masa di mana para kaum muslimin saat itu, para sahabat ya, bersama Nabi Muhammad SAW sedang mengalami paceklik, kesulitan yang sangat besar. Tapi dengan semangat jihad ya, semangat untuk
melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memotivasi para sahabatnya untuk mempersiapkan pasukan tersebut menuju Tabuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan seperti ini langsung memotivasi para sahabat untuk berinfak dengan harta-harta mereka demi terwujudnya pasukan ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza jaisal usrati falahul jannah." Barang siapa yang ikut serta mempersiapkan pasukan ini, maka baginya adalah surga. Fajahazahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka setelah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ini, maka Utsman bin Affan mempersiapkan, mengeluarkan, menginfakkan sebagian besar hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis ini bahwa Utsman bin Affan menginfakkan, mengeluarkan 300 ekor unta. Yang unta-unta ini sudah dilengkapi dengan persenjataan untuk perang, perbekalan untuk perang. Dan bukan itu saja, bahkan Utsman bin Affan pada hari itu mengeluarkan 1000 dinar, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. 1000 dinar. Bayangkan, 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Dikalikan 1000 berapa? 4.250 gram emas. Emas murni. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita uangkan di zaman kita, Masya Allah, begitu besar kecintaan Utsman bin Affan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu besar kepercayaan, keyakinan Utsman bin Affan mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, falahul jannah, baginya surga kepada siapa yang berinfak, mempersiapkan pasukan tersebut. Maka pantaslah Nabi Muhammad SAW mencintai Utsman dan sampai malu dengan Utsman, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu dengan kemuliaan Utsman bin Affan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan Utsman saja yang sama-sama ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya, itu hartanya yang berbentuk cash yang sekitar 4.000 dirham diinfakkan pada hari itu kepada Rasulullah SAW untuk mempersiapkan pasukan tersebut. Umar bin Khattab pun tidak mau kalah, tapi Umar bin Khattab hanya mampu untuk menginfakkan setengah hartanya. Demikian pula Abdurrahman bin Auf menginfakkan setengah hartanya. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat yang bisa dibilang adalah orang-orang kaya dari kalangan para sahabat. Tetapi ternyata pembelaan untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan dilakukan oleh orang-orang kaya saja. Bahkan orang-orang yang sederhana pun sama melakukan hal-hal, yaitu menginfakkan sebagian harta-harta mereka. Disebutkan di riwayat yang lain bahwa ada seorang yang tidak terlalu kaya, disebutkan, atau miskin, hidupnya sederhana. Dan ini disebutkan Ibnu Hajar di dalam kitabnya bahwa dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan pasukan tersebut, maka kami pun para sahabat bahu-membahu saling membantu antara satu sama lain. Itu membantunya dalam bentuk apa? Orang-orang yang saat itu tidak punya harta dipinjamkan agar mereka bisa berinfak dan bisa mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat ini bahwa Abdullah
bin Aqil, ya, atau Abu Aqil radhiyallahu anhu hanya menginfakkan setengah so, ya, setengah so dari makanan, yaitu berupa bisa kurma ataupun makanan yang lain, sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan dari para sahabat ada yang berinfak, ya, lebih kecil dari itu, ataupun ada yang lebih dari infaknya Abu Aqil. Tapi semua bahu membahu demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hari itu, ya, ada seorang yang paling miskin di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithah. Di mana Ulbah ini adalah termasuk orang-orang yang sangat miskin, yang tidak mampu secara finansial, ya, tidak mampu untuk berangkat berperang menuju Tabuk. Tapi Ulbah ini sangat semangat dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan atau dipinjamkan tunggangan agar beliau bisa ikut serta dalam peperangan ini. Maka Rasulullah SAW berkata, aku tidak mempunyai apapun. Aku tidak mempunyai tunggangan untuk membawamu. Oleh karena itu, Ulbah ini termasuk dari 7 orang, ya, yang pada saat itu menangis. Disebabkan apa? Disebabkan tidak mampu untuk berinfak, tidak mampu untuk bersedekah, ya. Tapi akhirnya Ulbah ini tidak putus asa. Sampai akhirnya datang malam, kemudian Ulbah ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kelemahan dirinya dan mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahu laisa indi ma atasaddaqu bihi. Allahumma inni atasaddaqu ala kulli muslim bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin aw jasadin aw irdin. Ulbah bin Zaid ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku sesungguhnya, wahai Allah, wahai Rabb alamin, sesungguhnya aku tidak mempunyai sesuatu apapun. Aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk disedekahkan, untuk diinfakkan, untuk membantu Rasulullah SAW menyiapkan peperangan ini. Oleh karena itu, wahai Allah, aku bersedekah dengan segala kedzaliman yang telah menimpaku, baik menimpa jasadku, menimpa kekayaanku, menimpa kehormatanku, harga diriku. Maka jika ada kezaliman itu dan mendapatkan pahala di sisimu, aku sedekahkan untuk seluruh kaum muslimin demi terwujudnya pasukan yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah waktu fajar. Maka setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bertanya kepada para sahabat. Bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan yang mungkin saat itu pertanyaan ini agak aneh. Karena Rasulullah SAW bertanya, wahai siapakah di antara kalian yang telah berinfak dengan harga dirinya? Maka tidak ada yang berdiri pada saat itu kecuali Ulbah bin Zaid mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai Ulbah, Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Subhanallah. Ini adalah semangat yang luar biasa dari seorang sahabat yang fakir, bahkan yang paling fakir di kalangan para sahabat yang ada saat itu, tetapi semangatnya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan dia putus asa, bahkan dia termasuk orang-orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi harinya tidak memerlukan banyak waktu,
Dari malam sampai waktu subuh, kemudian setelah sholat subuh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima doanya dan dikabulkan doanya sebagai sedekah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pelajaran bagi kita yang alhamdulillah saat ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta yang cukup. Maka marilah kita berusaha membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dengan lisan, itu dengan harta, walaupun harta ini mungkin sesuatu yang sederhana. Kemudian yang ketiga, selain dengan lisan, selain dengan harta, maka para sahabat pun ada yang berkorban membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jiwanya, dengan darahnya, dengan nyawanya. Begitu banyak orang-orang ataupun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gugur syahid di peperangan demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dalam perang Uhud, ya, di mana saat itu ada sekitar 9 orang yang menjadi tameng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga Anas bin Nadar, seorang sahabat yang mulia. Yang Anas ini tidak mengikuti perang Badar. Dan setelah itu, ya, Anas bin Nadar kecewa karena tidak mengikuti perang Badar yang istimewa. Akhirnya Anas bin Nadar ini berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika datang giliran peperangan setelah ini, maka aku akan mempersembahkan yang terbaik untukmu. Maka di perang Uhud ini Anas bin Nadar, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz, Anas bin Nadar ketika melihat bahwa kaum muslimin pada perang Uhud sudah melemah, ya, kemudian orang-orang kafir saat itu menguasai medan perang, dan melihat sebagian kaum muslimin, ya, melakukan kesalahan, maka pada saat itu Anas bin Nadar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku meminta uzur kepadamu tentang hal-hal yang telah dilakukan para sahabatku, yaitu para sahabat yang melakukan kesalahan, dan aku berlepas diri kepadamu dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Anas bin Nadar maju ke depan ke arah musuh, kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka saat itu Anas bin Nadar berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, demi Tuhannya Anas, sesungguhnya aku mencium baunya surga. Seketika itu Anas bin Nadar maju ke hadapan musuh, ya. Kemudian di akhir peperangan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari berita tentang Anas bin Nadar. Dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa saat itu jasad Anas bin Nadar ditemukan sudah rusak, sudah hancur, seakan-akan ditebas dengan 80 tebasan pedang, kemudian ditusuk dengan 80 tusukan. Dan tidak ada yang mengetahui jasad Anas ini kecuali saudarinya. Dia mengenali dari salah satu ciri tubuh Anas bin Nadar. Subhanallah. Maka ini adalah sebuah pengorbanan yang nyata dari salah seorang sahabat Nabi mulia, Anas bin Nadar, yang sudah menepati janjinya karena dia ketinggalan untuk mengikuti perang Badar dan berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti peperangan selanjutnya. Kemudian dalam perang Uhud ini Anas bin Nadar mengorbankan jiwanya demi membela Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang selanjutnya, yang salah satu tanda, ya, bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu mencintai kitab yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah salah satu bentuk kecintaan seorang hamba terhadap Rasulullah SAW, yaitu mencintai apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia harus mencintai Al-Quran, mencintai isinya, mencintai larangannya, mencintai perintahnya, menerima dengan lapang dada seluruh isi Al-Quran tanpa membeda-bedakan. Ayat ini sudah tidak relevan, ayat ini sudah tidak berlaku, ayat ini hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak selayaknya seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, kemudian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak selayaknya mengkritisi Al-Quran. Bahkan kita harus mencintai kitab tersebut, karena kitab ini adalah kitab yang diturunkan kepada manusia termulia untuk disampaikan kepada kita semua, yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Dan ini adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Di zaman Quraisy saat itu, orang-orang Arab pada umumnya mencintai syair. Ketika dibacakan syair, di antara mereka ada yang sampai seperti mabuk, mendengar syair, mendengar keindahan syair. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Mukjizat ini adalah yang melemahkan para penyair, sehingga ketika turun Alif Lam Mim, maka para penyair ini tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang Arab secara umum dan Quraisy serta penyair-penyair orang-orang Quraisy untuk mendatangkan satu surat saja, untuk membuat satu surat saja yang bisa menandingi Al-Quran, dan mereka lemah, tidak bisa. Karena itu Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang harus kita cintai. Dan para sahabat telah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang paling mencintai Al-Quran, orang yang paling mengagungkan Al-Quran, orang yang paling mengamalkan Al-Quran. Di mana ada beberapa riwayat, salah satunya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sebuah pasukan kecil, yang dikepalai oleh seorang lelaki. Dan ketika pasukan ini mengadakan perjalanan, safar, maka ketua pasukan ini yang mengimami salat, dan setiap salat, salat jahar tentunya, salat yang dikeraskan bacaannya, selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka ketika pasukan ini pulang, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka anggota pasukan ini mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW balik bertanya, balik menyuruh orang-orang yang mengadu ini, kalau begitu tanyakan kepada fulan, apa alasannya bahwa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka akhirnya ditanyalah lelaki tersebut, kemudian lelaki tersebut menjawab, karena surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dan aku sangat menyukai, aku sangat mencintai surat ini, sehingga setiap aku sholat, aku menutup bacaan suratku dengan surat Al-Ikhlas ini. Maka setelah mengetahui
hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai para sahabat, sampaikanlah kepada fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Masya Allah. Dengan sebab mencintai Al-Quran, bahkan mencintai salah satu surat dari Al-Quran ini, turun cinta Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa ini adalah salah satu bentuk ya, atau tanda-tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mencintai Al-Quran, mencintai surat-suratnya, mencintai bacaannya. Kemudian di riwayat yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya, man ahabba an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyanzur ya. Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan dicintai Rasulnya, fa in kana, hendaklah dia memperhatikan ya, fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasulahu. Jika dia mencintai Al-Quran, maka saksikanlah bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud ya, ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa kata beliau, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memperhatikannya. Apabila dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita mencintai, atau ketika orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya akan mencintai orang tersebut. Oleh karena itu, ini jangan dianggap sepele ya. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, tetapi kurang peduli dengan Al-Quran, tidak mencintai Al-Quran ya, maka khawatir bahwa kecintaan kita adalah kecintaan yang tidak sempurna kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita membina diri kita, ya, menyiapkan hati kita, membersihkan hati kita, agar kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, sehingga kita digolongkan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Dan salah satu bentuk dari kecintaan kita terhadap Al-Quran, yaitu adalah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini kepada manusia, yaitu berdakwah secara langsung atau tidak langsung, menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ya, memperingatkan keburukan yang telah ditulis ya, atau diperingatkan Allah dalam Al-Quran. Maka ini pun adalah salah satu bagian mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran adalah mencintai Nabi Muhammad SAW, dan menyampaikannya adalah termasuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW pun bersabda ya, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Ya, ketika kita berusaha menyampaikan ayat-ayat ini, ya, ini menandakan bahwa sudah ada kecintaan di dalam jiwa kita terhadap Al-Quran. Ketika kita sudah mencintai Al-Quran, bahwa ini adalah salah satu pertanda kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian selain menyampaikannya, ya, yang termasuk mencintai Al-Quran yaitu tunduk, berhukum, ya, kepada hukum-hukum yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Jadi jangan hanya membaca saja, ya, mentadabur, tetapi tidak beramal dengan apa-apa yang dikandung oleh Al-Quran. Bahkan masalah hukum ini, ya, ini adalah masalah yang besar. Jangan sampai kita keluar dari hukum Al-Quran. Terutama mungkin yang terjadi di masyarakat kita, ya. Yang sering terjadi adalah masalah waris.
katanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika datangnya pembagian waris, ya, kita berembuk saja secara kekeluargaan, secara adat yang berlaku, ya, tanpa menghiraukan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Padahal hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran adalah hukum yang terbaik yang Allah turunkan untuk manusia. Oleh karena itu, bagi kita, kalau kita mengakui bahwa mencintai Al-Quran, selain menyebarkan kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita pun harus berhukum dengan hukum Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, demi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, demi Rabb, sesungguhnya mereka itu tidak beriman, belum beriman, ya, sampai menjadikan engkau sebagai penentu, menjadikan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW sebagai penentu dalam sebuah hukum, dan mereka harus menerima hukum tersebut tanpa ada ganjaran dalam mereka menerima sepenuhnya. Kemudian menerima sepenuhnya, tidak ada ganjaran, tidak ada rasa berat ketika menerima konsekuensi yang ada dalam Al-Quran, maka itulah tanda-tanda kesempurnaan. Kemudian yang selanjutnya, tanda-tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain membela, ya, kemudian mencintai kitabnya, yang tak kalah penting adalah mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kemarin kita telah menyampaikan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam poin ini adalah mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa jadi ini adalah benda mati atau sebuah tempat, ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Mekkah, ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani, ini riwayat Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma atyabaki wa ahabbaki ilayya." Ketika Rasulullah SAW mengenang kota Mekah, ya, maka Rasulullah SAW menyanjung kota Mekah. Wahai kota Mekah, begitu indahnya engkau, dan sesungguhnya aku sangat mencintai engkau, wahai kota Mekah. Seandainya kaummu tidak mengusir dari engkau, wahai kota Mekah, maka aku akan memilih tinggal di kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW mencintai kota Mekah, maka kita pun berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota Madinah, maka kita pun selaku umatnya berusaha mencintai kota Madinah, ya, walaupun kita jauh, ya, tinggal jauh dari kota Madinah. Diriwayatkan bahwa Imam Bukhari, ya, merupakan sebuah hadis tentang salah satu doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah berhijrah, Allahumma habib ilaina Madinah kama hababta Makkah aw asyad, atau kama qala sallallahu, bahwa Rasulullah SAW bersabda ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku kecintaan terhadap kota Madinah sebagaimana cintaku terhadap kota Mekah, atau lebih dari itu, ya. Rasulullah SAW berusaha mencintai kota Madinah, kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya diberikan kecintaan terhadap kota Madinah, bahkan meminta agar diberikan kecintaan yang lebih besar daripada kecintaannya terhadap kota Mekah. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, ya, masih diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari
bahwa saking cintanya Rasulullah SAW terhadap kota Madinah, ketika pulang dari safar, ya, kemudian dari jarak jauh sudah kelihatan gerbang Madinah ataupun tanda-tanda dari kota Madinah, atau apakah itu gunungnya, ya, atau lembahnya, maka Rasulullah SAW, ya, selalu mempercepat kendaraannya, menggerakkan kendaraannya lebih cepat. Karena kenapa? Karena saking mencintai kota Madinah. Oleh karena itu kita selaku umatnya, ya, kita pun berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula makanan-makanan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa suatu saat Rasulullah SAW diundang oleh seorang penjahit di kota Madinah untuk jamuan makan. Maka Rasulullah SAW dihidangkan sebuah makanan, ya, berkuah yang di dalamnya ada labu, ya. Maka Rasulullah SAW terlihat oleh Anas mencari labu tersebut, ya, karena Rasulullah SAW sangat mencintai, gemar memakan labu tersebut. Maka setelah itu Anas berkata, setelah itu aku menjadi sangat suka dengan makanan itu. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat suka dengan makanan tersebut. Kemudian di riwayat yang lain dari Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengundang beberapa orang sahabat atau tabi'in. Kemudian ada di kalangan mereka salah seorang pemuda, ketika dihidangkan ayam, maka pemuda tersebut takut, ya, merasa tidak mau memakan daging ayam tersebut. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari memberikan pengarahan terhadap pemuda tersebut, mendekatlah, makan ayam ini, karena aku melihat Nabi Muhammad SAW melihat memakan daging ayam, ya. Subhanallah, mungkin ayam ini adalah makanan setiap hari bagi kita, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini adalah peluang bagi kita, ya, untuk mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW, untuk membuktikan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggemari, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ya, salah satu tanda kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersyukur terhadap diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasul pilihan, manusia terbaik kepada kita semua, sehingga kita saat ini mendapatkan secercah hidayah, yaitu cahaya Islam yang terang benderang. Subhanallah, tanpa petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan terjadi kepada kita semua? Kita akan terjatuh ke dalam kesesatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Imran, ya, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sebuah kenikmatan yang besar, sebuah karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Saat apa? Saat mengutus seorang nabi, yaitu nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya. Dan ini adalah nikmat yang terbesar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Karena kenapa? Hidayah itu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa tugas yang telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahkan ini adalah ujung ataupun pokok dari kenikmatan kita seorang hamba, yaitu nikmat yang terbesar bagi kita adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, berupa diutusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita berada di dalam kegelapan, kita terjatuh ke dalam jurang kesesatan. Dan ketika kita terjatuh ke dalam kesesatan, na'udzubillah min dzalik, maka neraka tempatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur
sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya, masih tersisa beberapa menit ke depan. Satu pertanyaan Ustadz. Baik. Bagaimana dengan para sahabat Nabi Ustadz? Apakah merupakan tanda-tanda juga bagi seseorang yang dia mencintai Nabi maka mencintai para sahabatnya? Iya, betul. Salah satu bentuk ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai para sahabat, terutama kan sahabat bertingkat-tingkat, dari kalangan istri-istrinya, kemudian keluarganya, ya, kemudian sahabat-sahabat yang dekatnya, sampai keumuman pada para sahabat, sampai misalkan Muhajirin dan Ansor, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mencintai Ansor maka dia telah mencintaiku. Ataupun hadis-hadis yang lainnya, salah satu bentuk ciri-ciri nifak adalah membenci Ansor, ya. Sebagaimana hadis-hadis tentang Ghadir Khum, ya, ketika Rasulullah SAW menyanjung Ali radhiyallahu anhu, ya, karena saat itu ada sebuah masalah, ya, yang timbul, yang akhirnya Rasulullah SAW membela Ali radhiyallahu anhu dan menyebutkan, barang siapa yang mencintai Ali maka dia adalah mencintai aku. Nah, ini adalah salah satu tanda, bukan tanda mencintai Rasulullah SAW saja, bahkan tanda keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agama ini secara umum. Oke, tadi disebutkan Ustaz bahwasannya salah satu tanda mencintai Nabi adalah mencintai Al-Quran yang telah diturunkan. Nah, ini juga ada juga sunnah-sunnah Nabi ini Ustaz. Apakah kedudukannya sama juga, kita harus mencintai? Ya, betul. Yang dimaksud Al-Quran di sini, ya, tentu saja Al-Quran ini kan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab Allah ini, sebagaimana saya sebutkan di pelajaran yang lalu, bahwa aku diberikan dua hal, kata Rasulullah SAW, yaitu wahyu itu ada dua, Alkitab yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang ini adalah satu paket, tidak bisa dibeda-bedakan. Karena contoh yang sangat sederhana, dari mana sih kita mengetahui jumlah rakaat salat Isya? Tidak ada dalam Al-Quran, tapi kita diterangkan oleh hadis-hadis, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud mencintai Al-Quran itu adalah umum dibawa ke khusus, ya. Ketika disebutkan Al-Quran, karena memang ini adalah pokok, ya. Sedangkan Al-Hikmah ini adalah penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang ada bentuknya masih global, gitu, ya. Tanpa as-sunnah kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan sempurna. Karena itu yang dimaksud dengan mencintai Al-Quran yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mengagungkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, baik Ustaz Salif yang berbahagia, karena waktu terbatas, perjumpaan kita dengan Ustaz Ma'sum Badrul Zaman Hafizahullah Ta'ala akan kembali pada hari Ahad pekan depan, insyaallah Ta'ala, ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan atas kebersamaan dan atensi dari Anda, dan kami mohon maaf untuk segala kesalahan kata maupun sikap selama penyajian acara ini. Kita tutup dengan melafazkan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.